Tiga faktor nih. KPU Bawaslu harus bekerja untuk memastikan kualitas pilkada baik, tapi untuk disiplin COVID-19, maka dua aparat, dalam hal ini kepolisian, nanti ada kejaksaan ataupun hakim, dan Satpol PP. Nah, kalau nggak dikoneksikan tiga ini, berantakan. Dan terbukti, sesudah 4-6 September itu pendaftaran, mulai 26 September itu kampanye, hampir setiap hari terjadi pelanggaran. Nah, yang kedua saya bilang harus ditunda kalau tidak ada Perpu. Kenapa Perpu lagi? Karena Perpu nomor 1 cuma menunda tanggal. Tapi, nanti Mbak Titi lebih detail, rujukan Perpu itu adalah Undang-Undang 10/2016. Di Undang-Undang 10/2016 masih dibolehkan kampanye dengan menggunakan pentas seni, konser musik, panen raya, jalan sehat, dan kampanye lainnya. Nah, itu ternyata keputusannya tidak Perpu, tapi PKPU 10 direvisi menjadi PKPU 13. PKPU itu peraturan KPU, turunan dari undang-undang. Nah, sampai sekarang pertanyaannya semua jelas. Tidak ada di dalam PKPU sanksi yang tegas kepada pasangan calon. Diskualifikasi tidak ada. Yang ada teguran. KPU bisa menghentikan. Kalaupun mentok, maka dibuat surat kepada kepolisian. Nah, nanti diproses pakai 3 payung undang-undang yang sebetulnya tidak terlalu tepat. Undang-undang kekarantinaan wilayah, undang-undang penyakit menular, ataupun KUHP. Yang 3 ini sebetulnya sangat mudah untuk dilawan oleh pasangan calon. Di dalam rapat itu saya bilang, kalau tidak ada Perpu, kita sebetulnya menyiapkan bom waktu. Karena ketika diumumkan siapa pemenangnya, akan ada sengketa pilkada. Terbukti di situ ketika tidak ada payung hukum yang kuat, maka mereka bisa mengatakan cacat pilkadanya karena pelarangannya tidak melalui Perpu. Terakhir yang ketiga, saya bilang tunda kalau kasus COVID-19 tidak terelakkan. 2 ini masih mungkin, tapi yang ketiga ini sangat tidak bisa dikontrol. Sekarang angkanya 4 ribuan rata-rata. Dr. Herman apa Hermawan ya Mbak Titi ya, waktu itu yang kita di Kompas tuh ya, itu ketua ahli Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan kalau saya nggak salah, itu menyatakan di Desember 2020 kemungkinan kita akan 600.000 sampai 1 juta orang positif COVID-19 di Indonesia. Hari ini saja sudah mendekati 300.000. Karena 296, 300 mungkin. Saya belum baca yang sore ini ya, karena tadi rapat. Gitu. Nah, 0 sampai 100.000 itu perlu 5 bulan. Dari Maret sampai Agustus. Tapi 100.000 ke 150.000 itu nggak sampai sebulan. 150.000 ke 250.000 nggak sampai sebulan. Nah, ini luar biasa. Kalau itu yang terjadi, sementara Perpu tidak ada, orkestrasi juga dikhawatirkan, pilkada dapat berpeluang alih-alih kita menunjukkan kebesaran bangsa ini, mengatur orkestrasi 105 juta orang yang terdaftar dalam DPT, ikut pilkada, tapi dapat menjadi musibah dan bencana besar karena yang terjadi na'udzubillah dapat menjadi klaster besar positif COVID-19. Itu